Mikhail Khachaturian lahir pada tahun ke-1961. Orang tuanya bernama Linda dan Sergei Khachaturian. Mikhail tumbuh bersama 4 saudari perempuan yang bernama Marina, Naira, Nelly, dan Nona. Mikhail hobi memasak, sehingga ia belajar memasak di sekolahnya. Tetapi ia lebih memilih untuk bekerja sebagai driver. Mikhail tinggal di Baku, Azerbaijan, dan bukan tergolong keluarga yang kaya raya. Saat terjadi konflik etnis di daerah itu, Mikhail berusaha membawa keluarganya keluar dari negara tersebut. Dia berimigrasi ke Moskow, Rusia, dan pada tahun 1988, dia mampu membawa seluruh keluarganya ke sana. Sayangnya, ayahnya, Sergei, tewas sebelum sempat pindah negara. Awalnya, Rusia hanya menjadi tempat persinggahan bagi keluarga Khachaturian. Mikhail berencana membawa keluarganya ke Amerika untuk menetap di sana. Namun rencana itu gagal, dan mereka tidak punya pilihan selain menetap di Rusia. Salah satu alasan mereka menetap karena ibunya, Linda, masih berduka. Dan saudarinya, Marina, didiagnosa memiliki sebuah penyakit dan harus fokus pada penyembuhan, sehingga rencana migrasi dibatalkan. Sebagai anak laki-laki yang paling tua, Mikhail selalu peduli pada keluarganya, sehingga ia merasa harus memiliki penghasilan. Keluarganya tidak tahu Mikhail bekerja sebagai apa, tapi dia mendapat uang yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terkadang, Mikhail hanya mengatakan kalau ia membantu seorang pebisnis dari Amerika yang menganggapnya sebagai rekan bisnis, sehingga dia mendapatkan bagian yang lumayan banyak. Namun, orang-orang tidak percaya. Sebagian orang berasumsi kalau Mikhail telah menyelamatkan nyawa seorang bos gangster dan mendapatkan uang darinya sebagai rasa terima kasih. Sebagian lagi berasumsi kalau Mikhail terlibat dalam bisnis terlarang. Namun hingga saat ini, asumsi tersebut tidak pernah bisa dibuktikan. Di tengah desas-desus tersebut, orang-orang tetap tahu kalau Mikhail adalah seorang pemeluk agama yang sangat taat. Dia sering datang ke gereja, serta sering berkunjung ke Yerusalem untuk ziarah rohani. Mikhail menaruh kepercayaan pada Tuhan, terutama saat dia berdoa untuk kesehatan saudarinya, Marina. Doa Mikhail terkabul, dan bahkan dia diberikan anugerah lain. Di tahun 1996, saat ia berumur 35 tahun, Mikhail bertemu dengan Aurelia Dunduk, seorang wanita dari Moldova yang baru saja pindah ke Moskow, Rusia, bersama dengan ibunya. Segera setelah itu, Mikhail dan Aurelia menjalin hubungan kasih. Mikhail langsung menganiaya Aurelia tepat setelah mereka menjalin hubungan. Tetapi Aurelia memilih untuk tetap bersama Mikhail. Aurelia berpikir kalau ia bisa mengubah sifat buruk Mikhail seiring dengan berjalannya waktu. Beberapa saat kemudian, Aurelia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Sergei, nama yang sama dengan ayah Mikhail. Setelah itu, mereka memiliki 3 orang putri yang diberi nama Christina, Angelina, dan Maria. Meskipun Aurelia memiliki pengabdian yang tinggi pada suaminya, Mikhail tetap melanjutkan sifat KDRT-nya, bahkan di depan anggota keluarganya. Dia juga mencaci maki Aurelia secara verbal dan memperlakukannya layaknya pembantu, bahkan setelah menyakiti dan melakukan kekerasan secara terang-terangan. Keluarga Mikhail tetap menganggapnya sebagai pemberi nafkah yang murah hati dan religius. Ada saat di mana Aurelia harus dilarikan ke rumah sakit karena serangan fisik dari Mikhail, dan Aurelia mengajukan laporan terhadap Mikhail. Namun laporan tersebut diabaikan oleh pihak berwenang. Dan tidak hanya itu, kemarahan dan kekerasan Mikhail juga dilampiaskan ke anak laki-lakinya, Sergei. Di Rusia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang umum terjadi. Saat Sergei mulai tumbuh remaja, Mikhail tetap melakukan tindakan buruknya. Bahkan ada saat di mana ia melukai Sergei secara fisik dan menodongkan senjata ke arahnya. Mikhail juga mengusirnya dari rumah, sehingga Sergei terpaksa tinggal dengan beberapa kerabat. Bahkan ada masa di mana ia tidak memiliki tempat tinggal. Mikhail mengatakan kalau apa yang dilakukannya pada Sergei akan membantu Sergei menjadi pria sejati. Tetapi yang kebanyakan orang tidak tahu, Mikhail melakukan itu semua karena hasil tes DNA menunjukkan kalau Sergei bukanlah anak kandungnya. Sergei dalam kandungan sebelum Mikhail dan Aurelia menikah, dan saat itu
Aurelia juga memiliki pacar lain, yang kemungkinan adalah ayah biologisnya, Sergei. Inilah alasan mengapa Mikhail mengancam Sergei untuk tidak pernah kembali. Berbeda dengan cara dia memperlakukan putra dan istrinya, Mikhail sangat menyayangi ketiga putrinya. Ia selalu memastikan kebahagiaan putrinya dan sering menghabiskan waktu bersama mereka. Keadaan menjadi semakin buruk di tahun 2015. Beberapa saat setelah Sergei diusir dari rumah, Mikhail dan Aurelia bertengkar hebat dan berakhir dengan Mikhail mengusir Aurelia dari rumah mereka. Mikhail lalu mengancam ketiga putrinya agar tidak ikut bersama ibunya. Walaupun kasar ke ibunya, karena ayah mereka selalu baik dan menyayangi mereka, sehingga mereka memutuskan untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Alasan itu juga yang membuat Aurelia yakin untuk meninggalkan ketiga putrinya bersama dengan pria yang telah menyakitinya selama bertahun-tahun. Saat Aurelia masih tinggal di sana, dialah yang selalu menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Dan setelah pergi, dia berpikir kalau Mikhail akan mencari asisten rumah tangga karena dia mencintai ketiga putrinya. Namun dugaan Aurelia salah, karena tanpa kehadirannya, Mikhail mengalami perubahan yang cukup signifikan, termasuk cara Mikhail memperlakukan ketiga putrinya. Sebelum kepergian ibunya, ketiga putrinya bebas untuk keluar rumah dan bertemu dengan teman mereka. Namun, setelah kepergian Aurelia dari rumah tersebut, Mikhail membuat aturan rumah jadi lebih ketat dan putrinya harus meminta izin sebelum pergi. Mikhail bahkan memasang CCTV di pintu masuk untuk memantau mereka. Ketiga putrinya juga dilarang untuk membawa teman ke rumah, kecuali Mikhail sedang mengadakan pesta atau perayaan. Hal ini membuat putrinya kesal, karena mereka sudah terbiasa menjalani kehidupan sosial yang aktif. Mikhail juga mulai memperlakukan ketiga putrinya layaknya pembantu. Dia bahkan memiliki bel khusus yang dia bunyikan jika dia membutuhkan sesuatu. Ketiga putrinya melakukan semua pekerjaan rumah dan terkadang bolos sekolah karena terlalu lelah. Christina gagal mendapatkan universitas yang ia inginkan karena semua pekerjaan rumah yang harus dilakukannya. Pada ulang tahun Mikhail yang ke-55, ketiga putrinya harus bertingkah seperti biasa di hadapan para tamu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Semakin hari, Mikhail semakin banyak tingkah. Dia juga melakukan kekerasan fisik saat tidak ada satupun putrinya yang datang saat ia membunyikan bel. Di suatu hari Minggu, Mikhail beserta 3 putrinya pergi ke gereja. Mereka membawa serta anjing mereka, tetapi Mikhail mengunci anjing itu dalam mobil. Anjing itu akhirnya mati karena kepanasan. Karena saat itu sedang musim panas, dan anjing itu terperangkap selama berjam-jam dalam mobil. Selain pekerjaan rumah dan kekerasan fisik, Mikhail menyembunyikan rahasia yang jauh lebih jahat. Ya, Mikhail telah menodai dan menyetubuh putrinya. Mikhail biasanya memanggil salah satu dari 2 putri tertua, yaitu Angelina atau Christina, untuk datang ke kamarnya dan disuruh memijat. Namun berawal dari pijatan-pijatan itu, berujung Mikhail akan meminta lebih. Diketahui hal ini sudah terjadi sejak 2016, saat liburan keluarga. Saat itu Mikhail memaksa Christina untuk melayaninya selayaknya suami istri. Setelah perbuatan itu dilakukan, Mikhail merasa puas, hasratnya telah dipenuhi, tetapi tidak dengan Christina. Dia sangat terpukul hingga dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untungnya, Christina sempat dibawa ke rumah sakit dan nyawanya berhasil diselamatkan para dokter di sana. Dia terbangun di kasur rumah sakit dengan ditemani kedua saudarinya. Mereka menangis sambil mengatakan, jika Christina meninggal, mereka akan ikut. Momen ini mempererat hubungan ketiga saudari tersebut. Mereka tahu mereka saling memiliki dan mereka akan saling melindungi. Tetapi hal tidak senonoh itu kembali berlanjut, karena Mikhail mengancam akan menyakiti Angelina dan Maria jika Christina menolak untuk melayaninya. Begitu pula jika Angelina menolak untuk berhubungan. Mikhail mengancam akan menyakiti Christina dan Maria. Ketiga saudari tersebut seringkali menyembunyikan handphone mereka dan merekam kejadian yang terjadi di rumah itu, sehingga rekaman tersebut menjadi bukti kuat bagaimana Mikhail merendahkan mereka dan membuat mereka menjadi budak untuk hasratnya. Pada akhirnya, ketiga saudari itu memberikan hasil rekaman tersebut
pada sahabatnya yaitu Anastasia Kuznetsova. Suatu hari Mikhail mau melepas hasratnya pada Angelina. Tanpa berpikir panjang, Kristina dan Maria segera menelepon sepupunya, Arsen, dan kakak mereka, Sergei, untuk meminta pertolongan. Namun Arsen dan Sergei tidak bisa masuk rumah karena Mikhail telah mengunci pintunya. Arsen lalu meminta bantuan pada Marina, tetapi Marina tidak bisa percaya atas tuduhan terhadap kakaknya. Pada tanggal 26 Juli tahun 2018, Mikhail yang baru saja pulang ke rumah langsung marah karena melihat putrinya menerima tamu. Apalagi salah satu tamu tersebut adalah Sergei, anak yang telah diusirnya. Rumahnya berantakan dengan sampah yang bertebaran, dan kemarahan Mikhail tidak terbendung lagi saat mengetahui putrinya telah menghabiskan sebagian uang yang ada di rumah tersebut. 27 Juli tahun 2018, Mikhail memutuskan untuk menghukum anak-anaknya. Dia mengambil semprotan merica dan menyemprotkannya pada ketiga putrinya. Kristina yang terkena dampak paling parah. Ia tersedak dan terkapar di lantai, sehingga Mikhail membawanya ke kamar mandi untuk dicuci mukanya. Tetapi Mikhail tidak lupa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memakai Kristina. Karena Kristina sedang lemah akibat semprotan merica, ia tidak bisa melawan saat ditunggangi Mikhail. Mikhail menganggap ketiga putrinya hanya barang yang bisa dikontrol. Dalam pikirannya, ia bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Setelah Mikhail puas dan lemas, ia meminum pil penghilang sakit, lalu tidur di kursi. Saat ayahnya tidak sadarkan diri, ketiga putrinya memutuskan kalau mereka sudah tidak bisa menahan hal ini lebih lama lagi. Mereka tidak bisa lari dari rumah, karena ayahnya pasti akan menemukan dan membawa mereka pulang, serta memberikan hukuman yang lebih berat. Mereka harus menghilangkan penderitaan mereka langsung dari sumbernya. Tiga saudari itu lalu masing-masing mengambil senjata, palu, pisau, dan semprotan merica. Mereka pun menghampiri monster yang sedang tertidur itu dan segera menghabisi nyawa monster yang selama ini menghantui mereka. Setelah menghabisi nyawa monster itu, mereka bingung harus berbuat apa, sehingga mereka saling melukai diri agar terlihat seperti memberikan perlawanan, lalu menelpon polisi dan ambulan. Saat diminta keterangan, mereka mengatakan kalau Mikhail yang menyerang mereka, dan mereka hanya mempertahankan diri. Namun di hari berikutnya, Kristina, Angelina, dan Maria ditahan oleh polisi dan didakwa dengan pembunuhan tanpa keadaan yang meringankan. Ini adalah salah satu tuduhan paling serius di Rusia. Jika terbukti bersalah, ini berarti tiga saudari itu akan ditahan minimal 20 tahun penjara. Dalam beberapa minggu, para investigator membongkar cerita keseluruhan tentang keluarga Khachaturian, termasuk penderitaan dan kekerasan yang dilakukan Mikhail pada Aurelia, termasuk Sergei dan ketiga saudarinya selama bertahun-tahun lamanya. Sambil menunggu sidang, Kristina dan Angelina dibebaskan dari pusat penahanan dan Maria menjalani perawatan psikologis. Saat itu, kisah mengerikan tentang keluarga Khachaturian menjadi sensasi hangat dan membuat publik marah. Aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa ketiga saudari tersebut bukan pelaku kriminal. Mereka adalah korban dari seorang ayah yang menjadi predator, dan selama bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan pertolongan, sehingga mereka tidak memiliki pilihan selain menolong diri mereka sendiri. Apalagi pada tahun 2017, hukuman untuk pelaku KDRT diringankan, dan polisi setempat menganggap kasus seperti itu adalah masalah keluarga yang sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ada demonstrasi besar di depan kantor kejaksaan untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap sikap pemerintah Rusia tentang permasalahan rumah tangga, hak asasi manusia, dan hak perempuan. Penyelidikan kasus ini berjalan lambat, dan pada tahun 2020, Kantor Kejaksaan Agung menuntut agar komite investigasi mengubah tuduhan dari pembunuhan menjadi aksi membela diri. Komite melakukan investigasi ulang terhadap kasus tersebut, namun menolak untuk mengubah tuntutan. Pada tahun 2021, ditemukan pernah ada kasus terhadap Mikhail Khachaturian, dan dia terbukti bersalah atas beberapa tuduhan. Sehingga hal tersebut menyatakan kalau Kristina, Angelina, dan Maria Khachaturian adalah korban. Namun sayangnya, hal tersebut dibantah adik-adik Mikhail
Marina CS, dan mengatakan kalau ini adalah pembunuhan berencana. Di tengah kontroversi dan keributan yang terjadi, belum ada kepastian mengenai nasib Christina, Angelina, dan Maria.